Okey, kita teruskan dengan pembacaan untuk buku pendidikan tulisan daripada Ellen G. White. So, untuk hari ini saya akan teruskan untuk pembacaan untuk tajuk yang keempat, hubungan antara pendidikan dengan penebus. Sebelum itu kita minta Mbak Maguel pray ataupun bila saya berdoa aja ya. Ya Bapa kami dalam kerajaan syurga, terima kasih Bapa atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya untuk meneruskan pembacaan untuk buku pendidikan. Bila apa yang akan saya baca akan menjadi satu pengetahuan yang baik untuk saya dan juga pendengar. Biarlah itu akan menjadikan kami lebih mengetahui tentang pendidikan awal yang Tuhan sudah berikan kepada kami dalam tulisan Ellen G. White itu sendiri. Terima kasih Bapa kerana sudah menjawab setiap doa kami dan mendengar doa ini, dan semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Okey, saya teruskan dengan pembacaan hubungan antara pendidikan dengan penebus. Terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Hubungan antara manusia dengan Allah tertutup kerana dosa, kecuali untuk rencana penebusan. Perpisahan kekal dari Allah, kegelapan malam yang tidak berkesudahan akan menjadi bahagiannya melalui pengorbanan juru selamat. Hubungan dengan Allah dimungkinkan kembali. Secara peribadi, kita tidak dapat mendekati hadiratnya dalam keadaan dosa kita dan tidak akan menetap wajahnya, tetapi kita dapat memandang Dia dan berhubung dengan Dia dalam Yesus juru selamat itu. Terang pengetahuan tentang kemuliaan Allah dinyatakan dalam wajah Kristus, yakni mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. 2 Korintus 4 ayat 6 dan juga 5 ayat 19. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 14. Dan kehidupan dan kematian Kristus, harga penebus kita, bagi kita tidak hanya merupakan janji dan sumpah kehidupan, bukan hanya serana untuk membuka kembali kepada kita permata hikmat. Ia lebih luas, ungkapan yang lebih tinggi dari tabiatnya, bahkan yang diketahui malaikat suci di Eden. Sementara Kristus membuka surga kepada manusia, kehidupan yang diberikannya membuka hati manusia ke syurga. Dosa tidak hanya menutup kita dari Allah, tetapi merusak dalam jiwa manusia baik keinginan maupun kemampuan untuk mengenal Dia. Segala pekerjaan yang jahat itu haruslah ditanggalkan oleh tugas Kristus. Kecekapan jiwa yang telah dilumpuhkan dosa, pemikiran yang gelap, kehendak yang diselewengkan, Ia mempunyai kuasa untuk memperbaharui dan memulihkannya. Ia membuka kepada kita kekayaan sementara alam dan oleh Dia kuasa untuk melihat dan untuk memilih permata-permata itu diberikan. Kristus adalah terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Yohanes 1 ayat 9. Sebagaimana halnya melalui Kristus setiap orang mendapat hidup, demikian pula melalui Dia setiap jiwa menerima beberapa sinar terang ilahi. Bukan hanya daya pikiran tetapi juga kuasa rohani. Suatu pengamatan yang tepat, kerinduan atas kebajikan terdapat dalam setiap hati orang. Tetapi ada kuasa yang menghalang-halangi, yang tengah bergulat dengan azab-azab itu. Akibat makan buah pohon pengetahuan baik dan yang jahat terbukti dalam setiap pengalaman manusia, dalam perangainya terhadap suatu kecenderungan untuk berbuat jahat, suatu dorongan yang kuat yang mendalam,
Jika tidak ditolong, tidak dapat melawannya. Untuk menahan dorongan yang kuat itu untuk meraih cita-cita dalam sanubarinya, ia menerimanya sebagai satu-satunya yang layak. Ia bisa mendapatkan pertolongan dalam suatu kuasa sahaja. Kuasa itu adalah Kristus. Kerjasama dengan kuasa itu adalah keperluan terbesar dari manusia. Dan seluruh usaha pendidikan bukanlah kerjasama ini yang menjadi tujuan yang tertinggi. Guru yang benar tidak puas dengan pekerjaan kelas 2. Ia tidak akan puas dengan memimpin murid-muridnya kepada standard yang lebih rendah dari yang tertinggi yang dapat dicapai. Ia tidak akan puas hanya memberikan kepada mereka pengetahuan teknis dengan hanya menjadikan mereka akuntan yang pandai, tukang yang terampil, pedagang yang berhasil. Ambisinya ialah untuk mengilhami mereka dengan azab kebenaran, peturutan, kehormatan, kejujuran dan kemurnian azab yang akan menjadikan mereka suatu kekuatan yang positif demi keutuhan serta kejujuran masyarakat. Ia ingin agar mereka di atas segala-galanya mempelajari, yaitu pelajaran yang tidak mementingkan diri. Asas ini menjadi kuasa yang hidup untuk membentuk tabiat melalui perkenan jiwa, dan Kristus dengan suatu penerimaan hikmatnya menjadi tuntunan. Kuasanya sebagai kekuatan hati dan kehidupan. Jika persekutuan ini terbentuk, pelajar itu akan menemukan sumber hikmat. Ia dapat menjangka kuasa untuk menyedarkan diri mengenai cita-cita yang tertinggi, kesempatan dari pendidikan yang tertinggi untuk hidup di dunia adalah miliknya, dan latihan yang diperolehnya di sini ialah memasuki jalur yang merangkumi kekekalan. Dalam arti yang tertinggi, usaha pendidikan dan usaha penebusan adalah satu, kerana dalam pendidikan juga dalam penebusan. Kerana tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkannya, itu Yesus Kristus. Kerana seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. 1 Korintus 3 ayat 1, Kolosi 1 ayat 19. Di bawah keadaan yang berubah, pendidikan yang benar tetap sesuai dengan rencana Khalik, rencana dari sekolah Eden. Adam dan Hawa menerima pengajaran melalui hubungan langsung dengan Allah. Kita memandang terang pengetahuan kemuliaannya dalam wajah Kristus. Asas besar pendidikan tidak berubah, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 111 ayat 8. Sebab ia adalah asas tabiat Allah untuk membantu murid memahami prinsip ini dan memasuki hubungan dengan Kristus yang akan menjadikan mereka kekuatan mengendalikan dalam kehidupan ini. Seharuslah menjadi usaha pertama sang guru dan menjadi tujuannya yang tetap. Seorang guru yang menerima tujuan ini benar-benar merupakan orang yang bekerja sama dengan Kristus, seorang pekerja bersama dengan Allah. Amin.